Saya Ismawati Octavia. Saya Tamara Luki Widodo. Di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Untuk slide pertama bisa dijelaskan oleh teman saya Ismawati. Ya, terima kasih Tamara. Pertama adalah pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Jadi, distribusi frekuensi adalah susunan data yang terdiri dari kelas-kelas kategorinya masing-masing. Kemudian, distribusi frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Jadi, distribusi frekuensi disajikan dalam bentuk tabel yang berisi kelas-kelas yang tadi dan juga frekuensinya atau banyaknya data pada masing-masing kelas. Kemudian, pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Jadi, di tabel itu dikelompokkan dalam masing-masing kelas. Misal di kelas ini frekuensi atau datanya ada berapa gitu. Kemudian tujuannya untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Kalau disajikan dalam sebuah tabel, otomatis data tersebut menjadi lebih terstruktur dan juga memberi kemudahan dalam membaca datanya gitu. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Ketika kita disajikan sebuah data acak dengan jumlah yang banyak, misal ratusan atau bahkan sampai ribuan, pasti kita akan merasa sulit dalam bacanya satu persatu dan pas lama. Tapi jika data tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita dapat dengan mudah mengetahui gambaran data-data tersebut secara menyeluruh. Kekurangannya, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Karena datanya itu sudah diringkas tadi, jadi informasi datanya itu pasti akan hilang. Tapi inti dari datanya masih tetap utuh. Contohnya gini, misal ada sebuah data yang membuat daftar nilai Propstat dari 100 mahasiswa. Mahasiswa absen pertama mendapatkan nilai 90, absen kedua mendapatkan nilai 80, absen ketiga absen keempat nilainya 45 dan seterusnya sampai absen ke 100. Ketika data-data tersebut sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, di mana di tabel distribusi frekuensi hanya menyebutkan di kelas pertama adalah mahasiswa yang mempunyai nilai 40-50. Dan di tabel tersebut disebutkan bahwa mahasiswa yang punya nilai 40-50 itu ada 9 orang misal. Nah, 9 orang itu kan kita nggak tahu mereka adalah mahasiswa di nomor absen berapa gitu. Makanya disebutkan kekurangannya itu rincian atau informasi awal menjadi hilang. Kemudian bagian-bagian distribusi frekuensi kelas nilai data atau variabel dari suatu data acak. Yang kedua adalah batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lain. Batas kelas terdiri dari dua, batas atas kelas dan batas bawah kelas. Kemudian limit atau tepi kelas. Limit atau tepi kelas adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdiri dari tepi bawah kelas dengan rumus batas dan tepi atas kelas dengan rumus batas kelas ditambah 0,5. Yang keempat, nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Dapat diperoleh dengan rumus setengah kali batas atas ditambah bawah. Kemudian yang kelima adalah interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian yang keenam adalah panjang interval atau lebar kelas. Kelasnya jadi jarak antara tepi atas dan tepi bawah kelas. Kemudian frekuensi, banyaknya pada kelas tertentu. Ini contoh nilai statistik mahasiswa. Contoh soalnya, kita cari banyak kelas. Banyak kelas itu bisa dicari di data, misal di baris pertama adalah kelas pertama, baris kedua adalah kelas kedua, begitu terusnya. Jadi banyaknya kelas bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian batas kelas. Batas kelas terdiri dari 2, batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah kita lihat di bagian nilai di bagian kiri, batas bawah kelas pertama adalah 50, batas bawah kelas 2 adalah 60, begitu seterusnya. Kemudian batas atas kelas. Batas atas kelas bisa kita lihat di bagian nilai di bagian kanan. Batas atas kelas pertama adalah 59, batas atas kelas kedua adalah 69, begitu seterusnya.
Kemudian tepi kelas, tepi bawah, tepi bawah bisa dicari dengan rumus batas bawah dikurangi 0,5. Contohnya di kelas pertama, batas bawahnya adalah 50. 50 dikurangi 0,5 adalah 49,5. Kemudian kelas kedua, 60 dikurangi 0,5 adalah 59,5. Seperti itu. Kemudian tepi atas itu rumusnya batas atas ditambah 0,5. Jadi contohnya di kelas pertama itu 50, batas atasnya adalah 59. Jadi 59 9,5 dan seterusnya. Kemudian titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu dapat dicari dengan setengah kali batas atas tambah batas bawah. Contohnya kelas pertama, batas atasnya adalah 50, batas bawahnya adalah 59. Batas atasnya adalah 59, batas bawahnya adalah 50. Jika 50 ditambah 59 adalah 109. Dibagi menjadi 2 menjadi 54,5. Begitu seterusnya. Kemudian interval kelas adalah sela yang memisahkan kelas yang satu dengan yang lain. Berarti kita lihat di bagian ini, berarti di kelas pertama itu interval kelasnya adalah 50 sampai 59. Di kelas kedua adalah 60 sampai 69 dan seterusnya. Kemudian panjang interval. Panjang interval adalah luas kelasnya dengan rumus tepi atas dikurangi tepi bawah. Untuk kelas pertama, tepi atasnya adalah 59,5 dikurangi tepi bawah 49,5. Jadi hasilnya 10. Untuk frekuensi kelas, kita bisa lihat kelas pertama dia punya frekuensi 16, kelas kedua dia punya frekuensi 32, dan seterusnya. Kemudian cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah menentukan jangkauan atau range, atau biasa kita simbolkan dengan huruf R kecil. Rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian yang kedua, menentukan banyak kelas, atau biasa kita simbolkan dengan huruf K kecil, dengan rumus Sturges. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data. Untuk banyak kelas itu diharuskan bilangan bulat, biasanya pembulatan ke atas. Kemudian yang ketiga adalah menentukan lebar kelas, atau biasa kita simbolkan dengan cara range atau jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Setelah itu, kita tentukan limit bawah kelas pertama dan kemudian batas bawah kelasnya. Jadi untuk batas bawah kelas itu data yang paling kecil. Nah, kemudian kita cari limit bawah kelasnya. Limit bawah kelas pertama itu data yang paling kecil dikurangi 0,5. Gitu. Kemudian cara yang kelima adalah tambah batas bawah kelas pertama dengan lebar kelas untuk memperoleh batas atas kelas. Jadi bawah kelasnya berapa, maka untuk menentukan batas atas kelas, tambah bawah kelas dengan lebar kelasnya gitu. Kemudian yang keenam, tentukan limit atas kelas. Limit atas kelas itu diperoleh dari batas atas kelas ditambah 0,5. Kemudian yang ketujuh itu tentukan nilai tengah atas dengan rumus setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Baru yang kedelapan adalah menentukan frekuensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samara. Oke, terima kasih Ismawati. Selanjutnya kita akan membahas limit, batas nilai tengah, dan lebar kelas. Yang pertama ada limit kelas atau tepi kelas. Nah, limit kelas atau tepi kelas ini merupakan nilai terkecil atau terbesar pada setiap kelasnya. Lalu ada batas kelas, yaitu merupakan nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Lalu ada nilai tengah kelas, yaitu nilai tengah antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Lalu selanjutnya ada lebar kelas. Lebar kelas ini merupakan selisih antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Next. Nah, di sini ada distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif yaitu membandingkan frekuensi masing-masing kelasnya itu dengan jumlah frekuensi total dikalikan dengan 100%. Lalu distribusi frekuensi itu ada dari dan lebih dari. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran pemusatan dan letak data.
Ukuran pemusatan ini merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut. Nah, yang termasuk pengukuran pemusatan ini yang pertama ada rata-rata hitung. Rata-rata hitung ini merupakan nilai perbandingan antara jumlah nilai dengan banyak data. Lalu yang kedua adalah median. Median itu merupakan nilai tengah. Lalu yang ketiga ada modus. Modus merupakan frekuensi yang sering muncul. Yang keempat ada rata-rata ukur. Rata-rata ukur yaitu rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel. Kemudian itu diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Lalu yang terakhir ada rata-rata harmonis. Nah, rata-rata harmonis ini merupakan rata-rata yang mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data itu dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Nah, kemudian semua pecahan itu dijumlahkan lalu dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Selanjutnya, kita akan membahas kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada kuartil. Nah, kuartil ini merupakan kelompok data yang sudah diurutkan, membesar atau mengecil, lalu dibagi dengan 4 bagian yang sama besar. Ada 3 jenis kuartil. Yang pertama Q1 atau kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, dan Q3 kuartil atas. Selanjutnya ada desil. Desil yaitu merupakan kelompok data yang sudah diurutkan membesar atau mengecil, tapi kalau desil ini dibagi dengan 10 bagian yang sama besar. Lalu ada persentil. Persentil ini adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil ke yang terbesar, tapi ini menjadi 100 bagian yang sama. Nah, di sini ada rumus untuk data tidak berkelompok. Jadi nilai persentil keberapa itu dikalikan oleh jumlah data ditambah 1 dan dibagi oleh 100. Untuk data berkelompok itu cara mencarinya yaitu batas kelas bawah ditambah panjang kelas, lalu I dikali N, I itu persentil keberapa, persennya keberapa, lalu dikali N jumlah datanya, dibagi dengan 100, lalu dikurangi F besar itu adalah jumlah frekuensi sebelumnya, diper atau dibagi dengan F kecil yaitu frekuensi persentilnya. Selanjutnya adalah pencilan atau outliers. Nah, dalam konsep distribusi frekuensi terdapat istilah nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim ini disebut dengan pencilan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal. Soal pertama akan dijelaskan oleh Ismawati. Ya, terima kasih untuk contoh soal pertama. Di situ buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di bawah, di data nilai di bawah ya. Jadi ada 1, 2, 3 kali, ada 27 data nilai, dan kita disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Gimana caranya? Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus cari jangkauan atau range-nya dulu. Dengan rumus data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar dari data nilai tersebut itu 76, data terkecilnya 42. Jadi 76 dikurangi 42 sama dengan 34. Kemudian kita cari banyaknya kelas. Dengan rumus H sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N itu banyaknya data. Jadi 1 ditambah 3, pertama kita cari log 27-nya. 1 tambah 3,3 log 27 itu 1,4314. Kemudian dikalikan dan dijumlahkan menjadi 5,7236. Karena tadi banyaknya kelas itu harus berupa bilangan bulat dan pembulatannya itu ke atas. Jadi 5,7236 dibulatkan ke atas menjadi 6. Jadi ada 6 kelas. Kemudian kita lanjut ke panjang interval kelas dengan rumus jangkauan per banyaknya kelas. Jangkauannya tadi 34 dibagi dengan 6. Menjadi 5,67 dibulatkan. Kemudian batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama itu adalah data terkecil, gitu. Data terkecil dari data soal yang tadi itu adalah 42. Jadi langsung aja kita bikin tabelnya. Di kelas pertama batas bawahnya adalah 42. Kemudian batas atasnya berapa? Kita bisa lihat di sini kan panjang intervalnya ada 6, berarti kita bisa hitung 42, 43, 44, 45, 46, 47. Berarti ada 6.
Kemudian lanjut ke 48. 48 kita hitung sampai 6. Jadi di sini 48, 49, 50, 51, 52, 53. Begitu seterusnya sampai kelas ke-6 gitu. Untuk frekuensinya ada berapa? Kita dilihat data yang 40 nilai 42 sampai 47 itu berapa dari data yang atas. 42 sampai 47 kita bisa cari 1 2 ya hanya 2. Berarti di sini frekuensinya 2 gitu. Begitu selanjutnya. Setelah sudah sampai di kelas terakhir berarti sudah selesai untuk membuat tabel frekuensinya. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Berikut ini adalah data tabel distribusi frekuensi. Jadi udah disajikan tabel distribusi frekuensi dari nilai ujian siswa pelajaran matematika. Ini disuruh bayangin siswa yang memperoleh nilai 40 sampai 59 adalah di sini itu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu berarti frekuensi pada kelas tersebut merupakan hasil penjumlahan dari frekuensi sebelumnya. Jadi caranya itu interval nilai dari 40 sampai 59 itu termasuk dari kelas ketiga. Misalnya di sini 40 sampai 59 itu masuk ke kelas yang ketiga gitu. Nah, jadi siswa yang peroleh nilai 40 sampai 59 itu sebanyak 18 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 10. Jadi 18 kurangi 10 adalah 8. Jadi bayangin siswa yang memperoleh nilai 40 sampai 59 adalah 8 siswa. Selanjutnya contoh soal nomor 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Tamara. Jelaskan Tamara. Oke, baik. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Di sini terdapat data berat badan siswa di suatu kelas disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, pertanyaannya adalah siswa dengan berat 52 sampai 57 kg sebanyak. Nah, pertama kita akan menentukan interval berat atau kelasnya itu ada di antara mana, yaitu di antara 52 sampai 57. Nah, maka akan berada di kelas ketiga. Kelas ketiga itu dengan nilai dengan berat 51,5 dan frekuensinya itu ada 28. Nah, jadi cara menentukan siswa dengan berat badan 52 sampai 57 kg itu kita tentukan dulu tadi intervalnya. Lalu kan tadi di kelas ketiga, di kelas ketiga yang lebih dari sama dengan 51,5. Maka frekuensinya itu 28 dikurangi 19. 19 itu adalah tabel baris keempat. Baris keempat yang di 57,5 dikurangi 19 sama dengan 9. Nah, jadi siswa dengan berat 52 sampai 57 kg sebanyak 9 siswa. Lalu selanjutnya di soal keempat terdapat tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, pertanyaannya adalah rata-rata nilai di atas adalah untuk mencari rata-rata, pertama kita mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Nah, titik tengahnya ini cara mencarinya itu bisa interval. Caranya yaitu misalkan di baris pertama interval 40 sampai 44 itu bisa kita cari titik tengahnya dengan cara 40 ditambah 44 dibagi dengan 2, maka hasilnya 42. Lalu setelah mencari nilai tengah atau X, kita harus mencari frekuensi dikalikan dengan titik tengah atau X. Jadi frekuensinya tadi di baris pertama 2 dikali 42 sama dengan 84 dan begitu juga seterusnya. Lalu kita menjumlahkan jumlah frekuensi dan jumlah frekuensi dikali X tadi. Jadi rata-rata nilai kelasnya sama dengan rumusnya itu F dikali X tadi jumlahnya diper dengan jumlah frekuensinya. Jadi 1045 dibagi 20 sama dengan 52,25. Jadi rata-rata nilai di atas adalah 52,25. Selanjutnya contoh soal nomor 5, perhatikan tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 kelas dengan masing-masing frekuensi yang berbeda. Di sini pertanyaannya adalah modus dari data di atas adalah. Nah, untuk menentukan modus di soal kelima tadi, cara menentukannya itu yang pertama kelas modusnya berada di kelas berapa. Nah, kita modus itu kan frekuensi yang paling sering muncul, jadi berada di baris keempat.
yaitu di frekuensi yang paling banyak muncul, yaitu 14 di baris keempat. Lalu selanjutnya kita menentukan tepi bawah. Tepi bawahnya yaitu tadi 49 dikurangi dengan 0,5 sama dengan 48,5. Lalu kita menentukan D1-nya. D1 ini merupakan frekuensi sebelum modus. Jadi D1 ini dari frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi sebelum modus. 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Lalu D2 yaitu frekuensi setelah modus. Jadi frekuensi modus dikurangi frekuensi setelah modus sama dengan 14 dikali 8 sama dengan 6. Lalu kita cari C. C adalah lebar kelasnya yaitu 54 lebar kelasnya itu tepi atas dikurangi tepi bawah. 54,5 dikurangi dengan 48,5 sama dengan 6. Lalu kita masuk ke rumus modulus, yaitu modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Lalu kita masukkan nilai yang tadi, jadi tepi bawahnya 48,5 ditambah D1-nya itu 4 dibagi dengan D1 plus D2 yaitu 4 plus 6 dikali dengan lebar kelasnya yaitu 6 sama dengan jumlahnya sama dengan 50,9. Sekian dari kelompok kami. Mohon jika dapat kesalahan. Bagus ya, sangat lengkap ya. Silakan Riana ya, Ardika, Rizka ya, bila menanggapi atau mengomentari ya. Referensinya disertakan ya, Ismawati ya, sama sebenarnya silakan ya, Ismawati ya, sama Tamara. ada yang mau menanggapi? Gandhi, Pak, bisa izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Jelas nggak suara saya? Jelas? Halo? Jelas, Fris. Jelas. Jelas. Tadi yang dijelaskan sama Via itu ada yang bikin susah bingung. Jadi yang penjelasan tentang menentukan panjang interval. Nah, yang di contohnya Via itu kan kebanyakan yang genap ya. Kalau misalkan si interval nilainya itu teh ganjil, itu gimana? Maksudnya pembaginya apa tetap 2 atau gimana gitu? Makasih. Izin menjawab, Friska. Untuk yang panjang interval kelas itu rumusnya tepi atas dikurangi tepi bawah. Seperti itu. Iya. Nilainya integer ya, mau integer ganjil genap atau mau bilangan real tetap berdasarkan persamaan itu sebenarnya ya. Oke. Berarti tetap dibagi 2 ya? Kalau untuk yang dibagi 2 itu yang untuk mencari rata-rata. Iya. Yang tadi itu yang slide apa sih pokoknya tadi teh bentukin kan batasnya 50 sama 59. Nah, itu teh di apa terus dibagi 2 kayak gitu. Nah, itu tuh bagi 2-nya itu apakah tetap dibagi 2 atau bisa berubah-ubah gitu. Tadi slide yang mana sebentar saya itu titik tengah ya. Boleh, Pak? Itu titik ya. Itu titik tengah bukan? Kenapa? Mungkin titik tengah dimaksud. Iya tadi yang saya jelaskan itu titik tengah, Friska. Titik tengah itu kan cara mencarinya itu dari interval, yaitu kan misal interval 40 sampai 44. Jadi cara mencari titik tengahnya itu 40 ditambah 44 dibagi dengan 2, seperti itu. Iya, seperti itu. Berarti nggak ngaruh ya kalau misalkan ganjil genap tetap kayak gitu? Tidak ngaruh, tergantung nilai intervalnya kan emang udah disediakan biasanya dari soal. Udah tersedia. Ya udah, makasih. Sudah, Pak. ya.
Bagus Bagus ya, itu untuk konfirmasi ya bahwa untuk titik tengah antar range pun bisa kita hitung ya. Memang jadi pertanyaan adalah belum tentu ya nilai 50,9 itu yang sering muncul ya. Memang itu masih perkiraan ya. Dari segi statistik ya. Apakah benar-benar 50,9 belum tentu ya. Itu mengetahui ya. Kira-kira ya nilai yang sering muncul tuh berapa di range tersebut ya. Nah, ada kaidahnya ya. Kaidah diperoleh tadi nilainya 0,9 ya. Karena 14 dikurangi 10 ya, 14 dikurangi 8 dengan setelahnya ya. Lalu masuk ke persamaan tepi bawah ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 dikali J ya. Nah, itu dia masih memiliki galat ya. Tidak sama persis ya. Hanya mengetahui dari segi sebarannya statistika ya. Tapi bagus ya, paparannya sangat baik. Saya harap referensi yang jadi rujukan itu juga harus ya, yang digunakan ya harus disertakan ya di slide ya. Oke. Misalkan dari artikel atau jurnal ya, proceeding ya, atau textbook ya, sangat bagus ya materinya ya. Oke, teman-teman, untuk saat ini kita begitu dulu ya presentasinya. Untuk semuanya terima kasih ya. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.